أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم فصل وسلم وزد وبارك وعنئم مكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan hanya berkisar 48 hari lagi. Dan dia adalah tamu yang mulia. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ataakum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang dipenuhi dengan keberkahan. Bulan di mana suffidatis syayatin, maraddatus syayatin, diikatnya syaitan-syaitan yang maraddah adalah gembong-gembongnya syaitan. Futihat abwabus sama, dibukakannya pintu-pintu langit. Wa ghuliqat abwabun nar, ditutupnya pintu-pintu neraka. Keberkahan yang di bulan Ramadan pada dasarnya adalah suasana yang Allah buat di bulan Ramadan tidak sama dengan bulan-bulan lainnya. Tak akan ada selera bila tak ada rasa. Dan tak ada rasa bila kita tak mengenalnya. Maka bagaimana mungkin kita merasakan nikmatnya Ramadan kalau kita tidak mengenalnya? Dan bagaimana mungkin kita menikmati bulan Ramadan kalau kita tak menyukainya? Maka seorang mukmin harus bergembira ketika datang di bulan Ramadan. Dan dia harus mempersiapkannya dengan sebaik-baik bekal untuk mendapati bulan Ramadan. Para salafus saleh, mereka 6 bulan berdoa agar disampaikan kepada bulan Ramadan. Setelah Ramadan mereka berdoa 6 bulan lamanya agar Allah menerima amal ibadah mereka di bulan Ramadan. Seolah-olah hidup mereka pada dasarnya hanya untuk bulan Ramadan. Para salafus saleh, mereka bekerja maksimal untuk mencari nafkah di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan bulan-bulan sebelumnya. Sehingga ketika berada di 1 Ramadan, mereka tutup toko-toko mereka dan mereka habiskan uang mereka di bulan Ramadan untuk bersedekah. Mereka habiskan uang mereka untuk safar umrah. Dikarenakan umrah di bulan Ramadan adalah pahala senilai pahala haji. Tak haji biasa-biasa saja, tapi haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-umratu fi Ramadan ka hajjatin ma'i. Umrah di bulan Ramadan seperti haji bersamaku, begitu kata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ramadan telah Allah pilihkan dia menjadi mulia sebab Quran turun di dalamnya. Ramadan telah menjadi mulia karena peperangan kebanyakan berada di dalam bulannya ini. Bukankah perang Badar di bulan Ramadan? Bukankah perang Tabuk di bulan Ramadan? Bukankah Fathu Makkah di bulan Ramadan? Bahkan perang Ahzab atau perang Khandaq itu pun berada di bulan Ramadan. Ini menjadi pertanda bahwa kekuatan seorang hamba itu bukan pada makan dan minumnya, tapi pada ketakwaan kepada Allah. Buktinya, kaum muslimin justru menang perang Badar di saat bulan Ramadan. Kaum muslimin berhasil menahan benteng-benteng mereka dengan parit-parit mereka di bulan Ramadan. Kaum muslimin berhasil menjadikan musuh walk out, tidak datang ke medan perang padahal di bulan Ramadan. Dan kaum muslimin berhasil menaklukkan kota Makkah selama belasan tahun ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhirnya berhasil Futuh al-Makkah di bulan Ramadan. Menunjukkan banyak istimewa di bulan Ramadan yang tidak sama dengan bulan-bulan lainnya. Ramadan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bilangan-bilangan hari. Allah katakan ayyaman ma'dudat. Dia adalah bilangan hari-hari.
Seolah-olah Allah ingin mengatakan dia bilangan menit-menit, jam-jam, dan detik-detik. Hingga seorang ketika berlalu Ramadan baginya, tanpa ada dosa yang terampuni, tanpa ditingkatkan derajatnya, maka pada dasarnya, dia adalah seorang yang merugi. Bahkan Rasulullah tak segan-segan menyebutnya sebagai raghima anfu rajulin. Celakalah seseorang. Adraka Ramadan, fansalakha, falam yughfar lahu. Dia dapati bulan Ramadan, dia melewatinya, tapi dia melewati tanpa sedikit pun dosa berguguran dari dirinya, dan tanpa derajat yang meningkat dari dirinya. Bukankah tujuan daripada bulan Ramadan kita melaluinya untuk mendapatkan gelar dan berganti status menjadi al-muttaqin? Karena Allah Subhanahu wa taala berkata, "Kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hingga tujuan kita mendapati bulan Ramadan agar kualitas kita yang dahulunya hanya sekedar muslim menjadi muttaqi, menjadi orang yang bertakwa. Sebelumnya hanya sekedar muslimun menjadi muttaqun. Itulah yang diharapkan ketika kita melewati bulan Ramadan. Maka yang pertama kali kita tancapkan dari hati adalah kita mengetahui keutamaan bulan Ramadan, kandungan bulan Ramadan, di mana kita ketahui semua bahwa Rasulullah SAW adalah orang paling dermawan di alam semesta. Beliau adalah makhluk paling dermawan. Beliau tidak pernah menolak ketika diminta. Sebagaimana perkataan para salafus saleh atau perkataan sahabat, annahu la yaruddu sa'ilan. Beliau tidak pernah menolak ketika diminta. Bahkan ketika beliau baru saja mendapatkan kain burdah dari Yaman oleh seorang wanita dari Ansar, tiba-tiba ada sahabat yang meminta kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, bolehkah kain burdah ini aku pakai?" Padahal Rasulullah baru saja mengenakannya. Tapi kemudian Rasulullah tak segan-segan, tanpa ada wajah jengkel sedikit pun di wajah beliau yang mulia. Kalau kita memberikan barang kita kepada orang, barangkali wajah kita berubah suasananya. Tapi tidak dengan beliau. Beliau memberikannya tanpa ada wajah jengkel sedikit pun. Hingga akhirnya, orang ini yang konon adalah Arab Badui, berkata para sahabat kepadanya, "Kamu tega ya? Kamu sudah tahu kan kalau Rasulullah SAW itu tidak pernah menolak ketika diminta. Ketahuilah bahwa aku meminta kain Rasulullah SAW ini untuk aku jadikan sebagai kain kafanku. Karena kain ini telah menyentuh kulit Rasulullah SAW. Maka aku ingin menjadikan kain ini juga pernah bersentuhan dengan kulit terakhirku ketika aku berada di dalam tanah." Maka kata para sahabat, dan betullah, ketika dia meninggal, kain kafannya dijadikan berasal dari kain yang pernah dipakai oleh Rasulullah selama beberapa detik saja. Hadirin rahmat Allah. Ternyata orang paling dermawan sekelas Rasulullah SAW saja. Di bulan Ramadan lebih lagi dermawannya. Dermawan yang kalau mungkin dikatakan adalah dermawan yang tidak seorang pun dapat menandinginya. Perawi hadis ini, sahabat yang meriwayatkan hadis ini, menjelaskan ajwadu minar rihil mursalah. Beliau lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Dikarenakan sifat angin yang berhembus itu ada dua. Yang pertama, dia bergerak begitu cepat. Yang kedua, dia tersebar ke seluruh penjuru dimanapun dia berada. Berarti Rasulullah SAW ketika bersedekah cepat, penyebarannya cepat, dan penyebarannya meluas, tak pandang bulu. Ada orang yang meminta, beliau kasih. Ada kesempatan di depan mata, beliau berikan. Seandainya Rasulullah hidup di zaman kita, mungkin kalau ada kotak infak tidak pernah beliau sia-siakan untuk memberikan berapa yang ada di dalam dompetnya. Terlebih lagi sekarang di bulan haram. Dosa kita bukan dosa yang biasa. Dan pahala kita bukan pahala yang biasa. Kalau kemarin yang berwarna hijau kita masukkan ke dalam kotak infak, sekarang berwarna merah. Kalau kemarin salat duha 2 rakaat, sekarang tambahlah rakaat-rakaat itu. Kalau kemarin menelpon orang tua sepekan sekali, sekarang setiap hari menelpon orang tua. Kalau kemarin salat malam hanya beberapa rakaat, sekarang mulailah rutin, berbanyaklah rakaat dalam salat malam. Kalau kemarin belum pernah kita kunjungi orang-orang sakit, belum pernah kita hantarkan jenazah, betapa banyak amalan-amalan yang luput kemarin-kemarin. Bukankah Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada Abu Hurairah
dalam satu hadis yang sahih, man shalla ala janazatin falahu qirat. Siapa yang salat jenazah maka dia mendapatkan satu qirat. Wa man yatba'uha hatta yuqda dafnuha falahu qiratan. Siapa yang menghantarkan jenazah tersebut sampai selesai dimakamkan maka dia mendapatkan 2 qirat. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, asgharuhuma mithla Uhudin. Yang paling sedikit seumpama qirat adalah seperti gunung Uhud. Berarti qirat itu lebih besar daripada gunung Uhud. Hadis ini ketika disampaikan kepada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, maka Ibnu Umar bertanya kepada Aisyah, betulkah yang disampaikan oleh Abu Hurairah dari hadis ini? Kata Aisyah, sadaqa Abu Hurairah. Betul, Abu Hurairah betul. Maka kata Ibnu Umar, laqad farratna fi qararita katsirah. Kami telah luput dengan banyak qirat. Banyak salat jenazah kami tidak menghadirinya. Banyak pemakaman kami tidak mengantarkannya sampai ke dalam pemakaman. Banyak sekali pahala-pahala yang kami lalui. Banyak sekali kotak infak yang berlalu begitu saja tanpa ada memasukkan uang. Banyak sekali waktu salat-salat duha yang kita sia-siakan. Banyak sekali malam-malam berlalu dengan malam-malam panjang, tapi kita tidak terbangun darinya. Banyak sekali waktu untuk menelpon orang tua, tapi kita tunda. Banyak sekali anak yatim yang depan mata, kita lupa menyentuh kepalanya. Padahal itu adalah melembutkan hati-hati kita. Banyak ketaatan yang luput. Banyak dosa-dosa yang dibiasakan. Dan banyak dosa-dosa yang kita tak sadar bahwa itu adalah dosa-dosa besar. Ternyata Ramadan ini menjadi pelipur bagi dosa-dosa, menjadi penggugur bagi kesalahan-kesalahan, dan dia adalah peningkat derajat bagi orang yang hendak mengingat derajatnya di hari-hari ini. Hadirin sekalian, bukankah pernah ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ada seorang di antara mereka yang satu mati syahid, tapi yang satu lagi belum mati syahid dan baru meninggal di tahun depannya. Ternyata sahabat yang baru meninggal di tahun depannya ini tidak mati syahid. Maka kata Rasulullah mengabarkan, ternyata orang yang meninggal tahun depannya dan tidak meninggal dalam keadaan mati syahid, surganya lebih tinggi dibandingkan si syahid ini. Ditanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mengapa demikian? Kata Rasulullah, bukankah sahabat ini telah mendapati bulan Ramadan dan dia memaksimalkan bulan Ramadan hingga akhirnya surganya lebih tinggi daripada si mujahid ini? Berarti orang yang memaksimalkan Ramadannya, dia telah memaksimalkan juga tingkatan surganya. Hadirin dirahmati Allah, waktu kita terbatas. Detik-detik kita menentukan posisi kita di akhirat. Kalau bukan hari ini, maka kapan lagi? Kalau bukan Ramadan, maka kapan lagi? Kalau bukan di Madinah, maka di mana lagi? Wajar ada perkataan penyair, "Idza lam tatib fi taibin 'inda taibin, bihi taibatun tabat fa aina tatibu?" Kalau di Madinah saja, di Taibah saja, seorang tidak berbuat baik, maka di kota mana lagi dia mampu berbuat baik? Padahal kota Madinah telah terkondisikan dengan kondisi yang amat baik. Sangat jarang kemaksiatan di dalamnya. Di sana Rasulullah SAW tinggal. Di sana Rasulullah SAW berdakwah. Di sana Rasulullah SAW membangun peradaban. Di sana Rasulullah SAW diwafatkan. Tapi ternyata tidak membuatnya juga menjadi baik. Padahal ada makam baqi yang setiap hari dia lalui. Padahal dalam Masjid Nabawi SAW yang dimana salat di sana lebih baik 1000 kali dibandingkan salat di masjid-masjid lainnya. Ternyata tak juga menjadi baik. Maka sama perumpamaannya seperti orang melalui bulan Ramadan. Kalau sudah Allah kondisikan pintu-pintu langit terbuka, pintu-pintu surga dibuka, neraka ditutup, bahkan gembongnya para syaitan semuanya telah terbelenggu. Tapi masih ada saja yang mendengarkan musik. Tapi masih ada saja yang berbuat kemaksiatan. Tapi masih saja ada orang yang membuka auratnya. Tapi masih saja ada seorang tidak berpuasa. Tengah hari bolong berbuka di warung Padang. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi mulia di bulan Ramadan kalau ternyata di bulan Ramadan saja tidak membuat kita menjadi berubah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu adalah prolog untuk semangat kita menghadapi bulan Ramadan. Dikarenakan bulan Ramadan adalah bulan istimewa, maka harus kita bakar semangatnya. Dan hendaknya kalau Anda nanti berada di bulan-bulan mendekati bulan Ramadan, putar kembali video ini agar Anda semangat kembali lagi. Karena video ini di live streaming dan di save di dalam YouTube kami. Hadirin dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memilih bulan Ramadan sebagai bulan yang lebih baik dibanding bulan-bulan lainnya.
Dan bulan ini bulan turunkan Al-Quran, sekaligus bulan di mana Allah merilis takdir berupa malam Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan. Malam yang lebih baik daripada beribu-ribu hari. Berarti malam ini adalah malam yang Allah muliakan. Bulan Ramadan juga menjadi pelipat ganjaran dan pelipat dosa. Bulan Ramadan juga menjadikan seorang menjadi masuk surga dikarenakan pahala puasa. Kita tahu semua Rasulullah SAW mengatakan, fil jannati samaniyatu abwabin. Ada di dalam surga 8 pintunya. Adapun neraka ada 7 pintunya. Kalau surga ada 8, kalau neraka ada 7. Ternyata khusus Allah siapkan pintu yang bernama Rayyan bagi orang yang sering berpuasa dan bagi orang yang maksimal puasanya di bulan Ramadan. Oleh karenanya kata Rasulullah SAW, man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, man sama Ramadana, lihat lafaznya Ramadana, yang bermakna di sini adalah dia ma'rifah, ada wajh istighraq, artinya dia puasa penuh di bulan Ramadan. Berarti kalau orang tidak puasa penuh di bulan Ramadan, atau dia gugur puasanya karena tidak ada udzur sama sekali, man shama Ramadan, berarti tidak masuk pahala daripada man shama Ramadana. Imanan, dia penuh dengan keimanan, dia menghadirkan keimanan, ya berarti dia dengan ilmu, karena iman tidak akan hadir tanpa ilmu. Berarti orang yang persiapkan bulan Ramadan dengan mengkajinya, dengan mencatatnya, dengan mendengarkannya, dengan mengulangnya, itulah yang diisi dengan imanan. Rasulullah melanjutkan wahtisaban, ihtisab. Kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia, ihtisab itu artinya dia berharap pahala. Tapi diartikan oleh para ulama, itulah mengapa bahasa Arab itu selalu tidak sempurna ketika diartikan ke dalam bahasa lain. Dia baru sempurna ketika diartikan ke dalam bahasa Arab juga. Kata Al-Khattabi dalam Ma'alimut Tanzil, beliau mengatakan al-ihtisab artinya adalah mereka yang tidak mengeluh ketika berpuasa, mereka menikmati puasanya, mereka berusaha untuk mengisi waktu puasanya dengan amal ibadah yang tidak banyak orang lain lakukan. Wajar saja Al-Imam Syafi'i yakhtimuna al-Quran fi Ramadan 60 khatmah. Beliau khatam Quran di bulan Ramadan 60 kali, yang menunjukkan bahwa beliau satu hari khatam 2 kali. Utsman bin Affan menghatamkan Quran 1 kali dalam 1 rakaatnya. Dan para ulama menghatamkan Quran di bulan Ramadan 3 hari sekali. Ada di antara mereka yang menghatamkan sepekan sekali. Ada di antara mereka yang menghatamkan Quran bahkan kurang daripada itu. Menunjukkan bahwa ada yang istimewa di bulan Ramadan. Sehingga karena waktu kita sedikit di bulan Ramadan, kita ayyam ma'dudat saja. Saran saya, tidak ada masalahnya Anda menghapus sosial media Anda di bulan Ramadan. Anda tidak akan merugi ketika tidak dikontak oleh orang-orang yang barangkali berhubungan dengannya tidak terlalu penting. Bahkan saya mendapatkan kisah dari guru kami bahwa ada muridnya yang ternyata setiap bulan Ramadan menitipkan HP di Pak RT. Baru diambil menjelang berbuka. Setelah sholat tarawih dibalikin lagi HP tersebut. Begitu dimaksimalkan bulan Ramadan. Karena kita tidak sadar dengan syaitan-syaitan gepeng-gepeng kita telah banyak melalaikan waktu-waktu kita di hari-hari kita dengan tontonan yang tidak akan ada habisnya. Bahkan kalau bisa mata kita tidak melihat layar kaca sedikit pun. Bukankah tayangan sahur saja ada musiknya? Bukankah tayangan berbuka saja ada aurat yang terbuka? Lalu apa manfaat daripada melihat tontonan layar kaca? Bukankah sudah kita bisa dengar suara azan tanpa harus mendengarkan layar kaca? Bukankah kita dapat melihat waktu masuknya sholat dengan melihat waktu jam sholat di aplikasi-aplikasi handphone? Oleh karenanya, hadirin sekalian, baunya orang yang berpuasa saja itu lebih wangi daripada minyak kasturi. La khulufu fafin sa'im atyabu 'inda Allah min rihil misk. Baunya orang berpuasa lebih wangi daripada wangi kasturi. Yang dimaksud di sini adalah wangi mereka nanti ketika di padang mahsyar. Seketika mereka dibangkitkan dari kuburan mereka, maka wangi mereka dari mulut mereka itu lebih wangi daripada kasturi, disebabkan karena mereka dahulunya sering berpuasa. Oleh karenanya yang dimaksud demikian adalah ketika di hari
kiamat. Kemudian di bulan Ramadan, pada dasarnya setiap hari kita berpotensi untuk dibebaskan dari api neraka. Hadirin, setiap di antara kita sudah tertulis tempatnya di surga atau di neraka. Tapi barang siapa yang pernah tertulis, sempat tertulis tempatnya di neraka, maka Allah hapuskan takdir tersebut dan Allah ganti dengan takdir yang baik. Dia menjadi penduduk surga. Kata Rasulullah SAW, Lillahi utaqa'u minan nirani wa dhalika kullu laylah. Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari api neraka, dan itu adalah setiap malam. Berarti setiap malam ada orang-orang yang namanya sudah tertulis menjadi penduduk neraka tapi terhapuskan menjadi penduduk surga. Disebabkan karena bulan Ramadan. Dan setiap hari, kalau hari ini dia tidak dihapuskan namanya dari penduduk neraka, maka besok masih ada peluang. Selama 29 hari, selama 30 hari, kita memiliki potensi tersebut. Oleh karenanya, hadis mengenai bulan Ramadan, awwaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu idku minan nar, itu hadis yang dhaif dan munkar. Munkar dari segi lafaz dan munkar dari segi sanad. Yaitu yang mengatakan bulan Ramadan awalnya adalah rahmat, pertengahannya adalah maghfirah, dan akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Itu adalah hadis yang munkar. Dikarenakan bulan Ramadan, mengapa dikatakan ini sebagai hadis yang munkar? Dikarenakan bulan Ramadan bukan awalnya rahmat, tengahnya maghfirah, akhirnya itqu minan nar, tapi dari awal sudah rahmat, maghfirah dan itqu minan nar sampai akhir Ramadan. Bukan hanya sepertiganya, tapi semua dari awal. Awalnya rahmat, awalnya maghfirah, awalnya itqu minan nar, pertengahannya sama dan akhirnya juga sama. Semua adalah keberkahan dan semua adalah rahmat. Hanya saja keutamaan tersendiri bagi orang yang memaksimalkan di sepertiga terakhir bulan Ramadan, yaitu di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Bahkan Nabi SAW tidak mendatangi istri-istrinya di 10 terakhir bulan Ramadan. Beliau mengencangkan sarung-sarungnya, dan inilah yang menjadikan beliau beritikaf di bulan Ramadan, dan baru keluar pada saat Idul Fitri. Maka kalau bisa kita di bulan Ramadan minimal nanti di 10 hari terakhir masuk dari awal malam ke-21 baru keluar lagi Idul Fitri. Dan itu rasa-rasanya baru bisa kita lakukan di Masjidil Haram. Masjidil Haram. Maka cita-citakanlah bisa umroh di bulan Ramadan. Cita-citakanlah. Karena kenikmatan luar biasa yang Anda lihat di sana, di mana orang-orang mereka saling menarik orang untuk memakan iftar mereka yang sudah mereka siapkan. Karena mereka faham hadis Nabi SAW, man fattara sa'iman falahu mithlu ajri as-sa'im min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'an. Siapa yang memberikan makanan bagi orang yang berpuasa ketika dia berbuka, maka dia mendapatkan pahala puasanya tanpa dikurangi sedikit pun dari puasa orang ini. Berarti kita di bulan Ramadan stok air mineral di setiap masjid. Kalau bisa kita yang booking, Pak, ini masjid Aqua setiap 30 hari saya yang booking. Mohon maaf tadi saya menyebut merek karena gak sengaja. Air mineral maksud saya. Karena kalau merek tadi hendaknya tidak kita minum lagi. Dan seterusnya. Berarti memang harus kita punya proyek. Masjid ini, Pak, kalau saya yang proyeksikan. Saya kalau bisa nyumbang paling banyak di antara warga-warga lainnya. Karena mereka, Anda kalau berada di Madinah atau di Makkah, jam 17 saja, atau jam 4:30 saja, itu orang sudah mencari mangsa. Siapa yang mau duduk di tempat yang sudah dia siapkan. Bahkan antara mereka ada yang sudah mempersiapkan satu shaf, ini harus makanan dia semua. Mereka berebutan. Mengapa kita dunia berebutan sedangkan dalam perkara kita tidak berebutan? Mengapa dalam perkara dunia kita saling cakar-cakaran sedangkan dalam perkara kita biasa-biasa saja? Padahal kita ingin mendapatkan pahala semua orang. Seandainya kita memberi makan fakir miskin 30, kita tahu semua air mineral satu dus itu berapa isinya? 24? 30? Sekitar segitu. Berarti kita mendapat pahala berapa? 30 orang kalau dia minum dari setiap air mineral kita. Subhanallah. Kalau tiap hari kita mendapatkan pahala demikian, subhanallah.
Karena hadirin, kalau kita dapat satu hari cuma dapat satu pahala kita saja, apakah mungkin kita sudah merasa yakin bahwa dosa kita yang terlalu banyak ini mampu tergugurkan dengan pahala kita yang sedikit? Maka kita harus meraih pahala yang banyak di bulan Ramadan ini. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hikmah disyariatkannya puasa, pada dasarnya puasa menjadi tujuan bagi meninggalkan yang haram-haram. Dan hawa nafsu kita mampu terkendalikan dengan puasa. Oleh karena itu para jomblo, single, fighter, lillah, yang mereka belum memiliki pasangan, maka syariat melakukan solusi, yaitu dengan puasa. Dan puasa pada dasarnya juga menjadikan kita berempati dan simpati. Dikarenakan Islam itu adalah agama praktek. Islam bukan agama teori. Kalau ada seminar, orang yang menjelaskan tentang apa itu definisi lapar secara bahasa, secara istilah, tapi panitianya, penyelenggaranya, yang hadirnya adalah orang-orang kenyang, maka percuma seminar tentang apa itu lapar, definisi lapar secara bahasa dan istilah. Tapi Islam telah menjelaskan bahwa lapar itu dirasakan dengan orang-orang yang berpuasa. Karena ada di antara kita, dan jauh di sana, yang barangkali kalau Anda lihat rumah makan Uwais, ini bukan pesan sponsor, bukan. Rumah makan Uwais itu dihadiri oleh banyak orang setiap hari. Ternyata banyak orang yang makan satu hari barangkali tidak 3 kali seperti kita. Bahkan tidak kali 2 kali seperti kita. Barangkali hanya 1 kali dia mencicipi satu makanan. Satu bungkus makanan. Banyak orang yang pendapatannya hanya 10 ribu, 20 ribu per hari. Yang banyak sehari kita tidak mengenalnya. Tapi puasa cukup menjadikan kita sadar bahwa ternyata kenikmatan, kenyang, itu baru dirasakan di waktu maghrib. Kalau kita menahan rasa lapar hanya di waktu maghrib, orang-orang menahan lapar, pagi lapar, siang lapar, malam lapar, besok lapar. Kalau kita sampai maghrib saja kita, selesai maghrib kita kenyang kembali dengan kurma kita, dengan es buah kita, dengan es kelapa kita. Subhanallah. Maka ini adalah agama praktek yang menjadikan kita mengetahui hakikat dan makna daripada puasa. Sejarah puasa, umat Islam pada dasarnya belum diwajibkan puasa Ramadan sebelum 2 Hijriah. Berarti puasa Ramadan baru diwajibkan di tahun kedua Hijriah. Dan puasa yang diwajibkan terlebih dahulu adalah puasa Ashura. Puasa Ashura. Jadi ketika Rasulullah SAW datang ke kota Madinah, kemudian melihat di tanggal 10 Muharram orang Yahudi puasa Ashura. Maka didatangkan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, mereka Yahudi berpuasa dikarenakan mereka mensyukuri kenikmatan Nabi Musa telah selamat dari Firaun dan bala tentaranya." Maka kata Rasulullah SAW, "Nahnu ahaqqu bi Musa minhum." Kami lebih berhak atas Musa dibandingkan mereka. Maka Rasulullah pun berpuasa di 10 Muharram dan menyuruh sahabat untuk berpuasa di 10 Muharram. Dan beliau mengatakan juga bahwa beliau di akhir-akhir beliau, tatkala beliau di akhir kehidupan beliau mengatakan, "La in hayyitu ila qabilin la asumanna tasi'." Kalau aku hidup di tahun depan, aku akan berpuasa di tanggal 9-nya. Menunjukkan bahwa puasa di bulan Muharram sunnahnya adalah 9 dan 10. Sebagian ulama menjelaskan di tanggal 11 sebagai bentuk kehati-hatian agar mendapatkan puasa di tanggal 10-nya. Berarti puasa Ashura adalah puasa yang pertama diwajibkan oleh syariat. Kemudian baru puasa Ramadan. Dan barulah pada dasarnya dahulu puasa Ramadan pun ketika diwajibkan belum sempurna diwajibkannya. Karena mereka hanya batas waktu makannya sampai apa? Isya. Jadi begitu buka puasa maghrib, begitu azan Isya nggak boleh lagi makan dan minum. Jadi itu buka sekaligus apa? Sahur. Pada saat itu. Makanya pernah ada sahabat yang waktu menjelang berbuka, saking capeknya dia kelelahan, dia tertidur. Kemudian bangun-bangun ba'da Isya. Kata istrinya, "Sungguh malang nasibmu, wahai suamiku." Akhirnya dia besoknya kerja lagi, karena di antara ciri khas para sahabat mereka ngapain? Mencari nafkah, dan mereka giat mencari nafkah. Buktinya puasa saja mereka kerja keras. Akhirnya besok, kami puasa besok, pingsan.
dilaporkan kepada Rasulullah SAW, akhirnya turun ayat bahwa mereka boleh berbuka sampai waktu subuh. Sampai jelas antara yang putih dengan yang merah. Benang putih dengan benang yang hitam. Dan inilah yang menjadikan aturan tersebut berubah atau terjadi nasakh dan mansukh. Puasa secara istilah pada dasarnya secara bahasa artinya menahan. Adapun secara istilah artinya adalah menahan diri dari segala macam pembatal puasa dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Kita dahulu bertanya-tanya, kenapa setiap kali belajar Islam itu belajar dari segi bahasa, dari segi istilah, terminologi, etimologi. Mengapa kita belajar demikian? Kenapa? Karena syariat ketika datang mengambil istilah dari bahasa Arab yang dikonsepkan ke dalam satu istilah baru. Sehingga dahulu itu saum sudah ada, cuma pemahaman saum bukan puasa yang sekarang. Sebelum Rasulullah SAW menjadi nabi, mereka orang Arab itu tahu saum secara bahasa, yaitu apa? Menahan. Tapi mereka belum tahu puasa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW adalah puasa, yaitu dari masuknya subuh hingga menjelangnya maghrib. Maka ketika seorang pada dasarnya melakukan puasa, sebagaimana Maryam melakukan puasa apa? Puasa ngomong. Falan ukallimal yawma insiya. Inni asumu lirrahman. Aku berpuasa untuk Allah. Falan ukallimal yawma insiya. Aku hari ini tidak akan berbicara lagi kepada manusia. Semenjak dia lahir, semenjak mengandung, maka tidak berbicara. Itulah yang menjadikan pada dasar puasa adalah menahan. Kemudian di antara syarat-syarat puasa pertama adalah Islam. Saya rasa sepertinya tidak masalah kita buat berseris ya. Karena ini cukup banyak bekal puasa ini. Ya. Cukup banyak. Ya. Pertama adalah Islam. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, mampu. Yang kelima, mukim. Itulah syarat wajib orang berpuasa. Berarti orang kafir tidak wajib berpuasa, tapi mereka dihukum nanti di hari kiamat, dihukum di neraka dikarenakan mereka tidak menjalani syariat. Jadi orang kafir ketika mati dalam kekafiran, mereka ketika berada di neraka tidak hanya dihukum karena kekafiran mereka, tapi juga dihukum karena mereka tidak menjalani syariat. Dalilnya ketika mereka ditanya, ma salakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam saqar, neraka saqar? Kata mereka, qalu lam naku minal musallin. Kami dahulu tidak salat. Meskipun salat ini tidak sah dilakukan bagi orang kafir kalau mereka belum masuk Islam, tapi mereka akan dihukum di neraka karena mereka tidak salat. Jadi penghukuman itu sesuai dengan syariat. Setiap syariat yang mereka tinggalkan, mereka dihukum. Mereka dahulu nggak pakai hijab, mereka dihukum karena mereka tidak pakai hijab. Mereka dahulu makan riba, mereka dihukum juga karena makan riba, dan seterusnya. Dan balik artinya tidak sah puasa orang yang belum balik. Berakal artinya tidak sah orang yang puasa dalam keadaan gila. Dan tidak sah juga orang yang berpuasa dikiaskan adalah orang-orang yang pingsan. Orang yang pingsan sepanjang hari. Itu tidak sah. Kalau orang tidur dari semenjak subuh sampai maghrib, sah atau tidak? Sah. Sah. Tapi dia berdosa besar karena ninggalin salat wajib. Habis sahur, tidur, ninggalin subuh, zuhur, asar, maghrib baru bangun. Berarti 3 yang dia tinggalkan. Maka dia sah tetapi tetap berdosa. Jadi seolah-olah seperti orang masukin air ke ember yang bolong. Ya. Kemudian mampu artinya orang yang sakit, dia tidak diwajibkan berpuasa. Tapi sakit yang menjadikan kalau dia berpuasa maka menyebabkan sakitnya bertambah. Atau sakitnya lama kesembuhannya. Atau sakitnya menyebabkan dia menuju kematian. Inilah yang dikategorikan sebagai rukhsah. Sehingga kalau sekedar flu, sekedar sakit gigi, sekedar hal-hal yang lain yang seandainya dia berpuasa, puasanya tersebut tidak menambah rasa sakitnya, tidak memperparah rasa sakitnya, tidak memperlama penyembuhannya, dan juga tidak menjadikan dia mati, maka itu tidak menjadi rukhsah bagi dia untuk tidak berpuasa. Dan orang-orang yang tidak diwajibkan puasa adalah lansia. Lansia wajib bayar
fidyah. Adapun wanita hamil, wanita menyusui, maka mereka juga tidak wajib berpuasa, mereka mendapatkan rukhsah, tapi mereka wajib mengqadha'nya. Kalau wanita hamil, kategorinya, kalau dia tidak berpuasa karena khawatir terhadap bayinya, maka dia wajib qadha' plus fidyah. Kalau dia khawatir terhadap dirinya dan bayinya, maka dia hanya qadha' saja. Kalau dia khawatir terhadap dirinya, maka dia qadha' saja. Itu harus dibuat bagan itu. Intinya kalau dia khawatir terhadap bayinya saja, maka dia tidak hanya qadha', tapi tetap harus fidyah. Berarti tidak ada yang fidyah saja, tidak ada. Tidak ada yang fidyah saja. Tetap wanita hamil dan menyusui tetap diberi kewajiban untuk qadha'. Dan kalau dia sama fidyah adalah ketika dia khawatir terhadap bayinya saja. Dua marhalah adalah 16 farsakhan, 16 farsakh, yang mana dikonversikan menurut jumhur ulama adalah sekitar 83 km. Ada yang mengatakan 84, ada yang mengatakan 81, ada yang mengatakan 89. Berarti di atas 80 umumnya itu adalah jarak safar. Kalau sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, jarak safar adalah dari Makkah menuju Taif. Kurang lebih itu adalah jarak safar. Tetapi memang pada saat safar, hendaknya kita tahu semua bahwa safar zaman sekarang berbeda dengan zaman dahulu. Kalau zaman sekarang rasa-rasanya tidak terlalu letih seperti zaman terdahulu. Kalau zaman terdahulu itu terhitung jarak safar ketika mereka 3 hari 3 malam berjalan di perjalanan. Ini menunjukkan bahwa safar di zaman terdahulu masyaqqahnya melebihi zaman sekarang. Sehingga mereka wajar saja berbuka ketika safar. Sehingga tetap dianjurkan bagi siapa saja yang merasa bahwa dia tetap kuat untuk melanjutkan puasanya dan tidak memudaratkan safarnya, maka hendaknya dia tetap puasa. Terlebih lagi, pahala qadha itu tidak sama dengan pahala Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Kecuali bagi orang yang haid dan nifas, yang mana mau tidak mau dia harus membatalkan puasanya pada saat dia puasa. Dikarenakan syarat sah puasa adalah Islam, yang kedua adalah suci dari haid dan nifas. Seorang yang haid dan nifas, maka dia tidak diperkenankan untuk puasa. Meskipun yang paling sering dirasakan oleh wanita, dari paginya sudah berpuasa, sudah sahur, niat dari malam, kemudian ternyata dia dapati di penghujung maghrib 5 menit sebelum azan ternyata keluar darah, maka mau tidak mau puasa di hari itu batal. Lalu bagaimana Ustaz, dari tadi puasa, dari pagi hari puasa, maka meskipun tidak sah, tapi Anda tetap mendapatkan pahala, meskipun bukan pahala satu puasa. Kemudian yang berikutnya adalah tamyiz. Tamyiz. Syarat sah puasa adalah tamyiz. Berarti anak yang baru berusia 7 tahun ketika berpuasa itu sah puasanya. 7 tahun itu sah puasanya. Tapi belum wajib atas dia. Sebagaimana yang diriwayatkan bahwa Imam Syafi'i ketika mengajar, beliau pernah minum di bulan Ramadan, siang hari bulan Ramadan. Pada saat itu ketika ditanya, "Mengapa engkau minum wahai guru?" "Karena aku belum diwajibkan puasa atasku." Jadi Imam Syafi'i berarti apa? Sudah mengajar sebelum usia baligh. Ini menunjukkan bahwa orang yang belum balik belum wajib puasa, tapi mereka sah kalau berpuasa. Lalu pahalanya buat siapa Ustaz? Buat yang mengajarkannya. Kalau yang mengajarkan orang tua, maka orang tua mendapatkan pahala dari sholatnya tamyiz ini. Sama seperti sholatnya tamyiz. Kita tahu anak yang belum berusia balik tapi tamyiz, maka itu sholatnya sah dan dia softnya juga sah. Sehingga kalau anak usia 7 tahun anak SD, 7 tahun anak SD kelas 1. Tapi lihat anak SD kelas 1 sekarang ada yang kecil-kecil, TK. Ini hati-hati, harus tanya umur.
Karena nggak boleh, seandainya dia berada di depan soft depan, paling depan, nggak boleh diusir ke belakang. Karena dia sah sholatnya. Dan dia teranggap sebagai orang yang sholat. Bahkan kalau dia jadi imam saja, sah kita bermakmum dengan dia. Kita sah bermakmum dengan dia. Sehingga tamyiz sah puasanya. Meskipun belum wajib. Kemudian berakal. Berarti orang yang pingsan seharian dari subuh sampai maghrib, meskipun sudah niat malamnya, tapi baru bangun pas maghrib, dari awal subuh dia pingsan, maka tidak sah puasanya. Karena orang yang pingsan, dia dikiaskan dengan orang yang gila atau tidak sadar. Berbeda dengan tertidur yang masih dalam kondisi sadar. Kemudian berikutnya adalah, sahnya puasa adalah niat. Dan niat berpuasa ini wajib dilakukan di malam hari. Ada pendapat ulama yang mengatakan niatnya itu adalah pada saat memasuki bulan Ramadan. Berarti di malam bulan Ramadan pertama kali ketika hilal telah terlihat, oh ternyata bulan Ramadan. Atau 1 bulan Ramadan di malamnya, maka dia berniat untuk 1 bulan penuh. Ini adalah pendapat Maliki dan pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin. Jadi sah kalau niat 1 bulan full. Ada pendapat ulama yang mengatakan seperti madhab Maliki, seperti madhab Syafi'i yang mengatakan bahwa niat itu setiap malam. Berdasarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih riwayat Muslim, "Man lam yubayyit as-siyama min al-laili fala siyama lahu." Siapa yang tidak berniat puasa di malam hari, maka tidak ada pahala puasa untuknya. Tidak sah puasa untuknya. Berarti memang niat itu perlu diulang tiap malam. Dan niat itu tidak diharuskan dilafalkan. Berarti niat di dalam hati tetap sah. Karena ijma' para ulama mengatakan an-niyatu mahalluha al-qalbu bittifaqil ulama'i. Kata mereka. Kata Syekhul Islam bin Taimiyah bahwa niat itu tempatnya dalam hati. Meskipun tidak dilafalkan, maka itu tetap sah. Anjuran para ulama yang mengatakan niat itu hendaknya dilafalkan adalah bagi orang yang was-was. Itu pun adalah tidak menjadi pendapat jumhur ulama. Pendapat sebagian ulama saja yang mengatakan bahwa niat hendaknya dilafalkan. Tapi tetap saja tidak menjadi wajib. Bagi orang yang mengatakan niat dianjurkan, tetap saja mereka mengatakan bahwa itu tidak wajib. Karena seandainya dilafalkan di dalam lisan tapi tidak ada di hati, maka tetap tidak sah niatnya. Karena pelafalan di lisan itu adalah liyusa'idul lisanul qalba. Untuk lisan ini membantu hati. Bukan semata-mata dalam lisan. Tapi intinya adalah dalam hati. Sehingga ketika tidak dilafalkan pun tetap sah. Dan niat ini tidak harus berbentuk saya niat dalam hati. Tidak berbentuk begitu. Anda pasang alarm di malam hari untuk bangun sahur, itu sudah terhitung sebagai niat. Anda besok kebayang bahwa besok saya akan sahur, bahkan itu saja, itu sudah termasuk ke dalam niat. Selama itu dilakukan di malam hari, maka itu termasuk ke dalam niat. Meskipun tidak dilafalkan, seperti lafal-lafal yang umumnya dibacakan, maka itu tetap sah, karena niat itu di dalam hati. Adapun puasa sunnah, maka tidak wajib niat di malam hari. Dalilnya mana? Dalilnya adalah Rasulullah SAW ketika hampir setiap pagi Rasulullah bertanya, hal indakum syai', apakah kalian punya sesuatu, kepada istrinya. Kemudian istrinya bilang, kalau ada maka beliau makan, kalau tidak ada maka idzan ana shaim, kalau begitu aku berpuasa. Berarti menunjukkan kalau beliau berpuasa sunnah itu tanpa niat di malam hari. Buktinya kondisinya adalah tergantung ada makanan atau tidak di pagi harinya. Dan Rasulullah SAW punya sunnah apa? Rasulullah punya sunnah puasa apa? Puasa wisol, puasa yang bersambung sampai besok. Jadi 2 hari baru buka. 2 hari sekali baru buka. Itu sunnahnya Rasulullah SAW yang makruh bagi umatnya. Jadi tidak semua hal yang dilakukan Rasulullah SAW itu menjadi sunnah. Terkadang ada yang dilakukan Rasulullah tapi menjadi makruh bagi umatnya. Itu adalah wisol. Dahulu Rasulullah mengatakan, la tuwasilu, janganlah kalian puasa wisol. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, innaka tuwasil. Kau ini berpuasa wisol ya Rasulullah. Ini semangatnya para sahabat. Ngikutin Rasulullah, lihat Rasulullah langsung pengen ngikutin. Engkau aja puasa, masa kita nggak boleh? Apa kata Rasulullah? Inni ut'am. Sesungguhnya aku ini dikasih makan oleh Allah.
Wa inni lastu kahayatikum. Aku berbeda keadaannya dengan kalian. Berarti memang Rasulullah SAW itu memiliki energi yang tidak sama dengan energi makhluk lainnya. Bahkan beliau bisa bertahan 2 hari untuk dalam sekali buka. Dan puasa yang wajib ada 4. Puasa wajib ada 4. Dan puasa wajib tidak boleh dibatalkan tanpa uzur. Sebagaimana sholat wajib juga tidak boleh dibatalkan tanpa uzur. Banyak di antara kita menyangka bahwa sholat wajib itu bisa dibatalkan kapanpun. Padahal berdosa besar membatalkan sholat wajib tanpa uzur. Contoh, Anda sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar. Tiba-tiba handphone Anda bergetar di kantong, kemudian Anda batalkan sholat Anda angkat. Maka ini berdosa besar karena membatalkan sholat wajib. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum. Jangan kalian batalkan sedekah-sedekah kalian. Kalau sedekah saja tidak boleh dibatalkan, apalagi yang wajib, yaitu sholat. Adapun sholat-sholat sunnah dan puasa-puasa sunnah maka boleh dibatalkan. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW berkata, as-saimul mutatawwi' amiru nafsihi. Puasa sunnah itu amirnya atau penentuannya adalah dirinya. Kalau dia mau insya aftar wa insya asama. Kalau dia mau maka dia berbuka, kalau dia mau maka dia tetap berpuasa. Sehingga kalau kita puasa wajib, puasa qadha. Nah, para wanita nih biasanya puasa qadha. Ketika ada tamunya mau kita sediakan makanan karena dia nggak puasa misalnya. Maka kita tidak boleh batalin puasa karena puasanya puasa wajib. Puasa qadha termasuk puasa wajib. 4 puasa wajib: puasa Ramadan, puasa qadha, puasa nazar, puasa kafarat. 4. Kalau puasa kafarat kita tahu semua, kafarat banyak jenis kafarat. Dan kalau yang dilakukan di bulan Ramadan adalah biasanya adalah kafarat berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan dalam keadaan dia wajib berpuasa. Jadi kalau berhubungan suami istri bulan Ramadan pada saat sedang safar, maka berkafarat enggak? Berkafarat tidak? Tidak, karena safar tidak wajib bagi dia berpuasa. Berarti kalau dia wajib berpuasa pada saat itu dan dia tapi tidak berpuasa karena berhubungan badan di siang hari bulan Ramadan, maka dia bayar kafarat. Kafaratnya adalah itqu raqabati mu'minah, yaitu membebaskan budak. Sekarang sudah tidak ada budak yang bisa dibebaskan. Ustaz, bisakah dikiaskan dengan human trafficking? Tidak bisa. Karena human trafficking berbeda konsepnya dengan perbudakan. Kalau perbudakan itu adalah budak yang dijadikan budak karena dia tawanan perang dari wanita dan anak-anak. Berbeda dengan human trafficking. Kemudian yang kedua, kalau tidak bisa maka puasa 2 bulan berturut-turut. Syahraini mutatabi'aini. 2 bulan berturut. Berarti berapa? 2 bulan ini hitungannya apa? Hitungannya apa? Bulan Hijriyah, bukan bulan Masehi. Kalau bulan Masehi 30 sampai 31. Bulan Hijriyah patokannya 29 atau 30. Ya. Kalau batal sekali, maka diulang. Kecuali batalnya karena uzur, safar, sakit, karena misalnya karena apa lagi? Itu aja paling. Itu, maka dia tidak wajib mengulang, tapi melanjutkan. Tapi kalau batalnya karena malas, maka dia wajib mengulang dari awal. Itu puasa kafarat. Dan kalau tidak mampu juga, misalnya sudah menahun sakitnya tidak bisa lagi berpuasa, ketidakmampuan di dalam berpuasa itu bukan sekedar perasaan. Kayaknya saya nggak mampu lagi puasa. Tapi patokannya adalah medis. Sehingga dalam hal ini medis itu juga bermanfaat bagi kaum muslimin. Bahkan kata Imam Syafi'i, belajar ilmu kedokteran itu fardu kifayah. Karena umat banyak butuh kepada ilmu kedokteran. Dan dalam hal ini berarti kalau dia tidak mampu, dia wajib memberikan kepada it'amu sittina miskinan, memberi makan kepada 60 orang miskin. Ya. Puasa nazar kita tahu semua, kalau dia
mewajibkan kepada diri mereka. Sekarang banyak nazar ketika politik. Kalau paslon ini menang, saya nak puasa ini. Subhanallah. Kemudian di antara hal yang berikutnya adalah rukun puasa. Rukun puasa hanya ada 2. Yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah menjaga diri dari segala hal yang menjadi pembatal puasa. Dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Nah, yang jadi banyak permasalahan adalah mengenai orang yang melanjutkan berbukanya pada saat sudah azan. Katanya kalau azannya belum tuntas, maka masih bisa ngunyah. Maka hal demikian ini menurut kesepakatan 4 mazhab terlarang. Mengapa? Dikarenakan pada saat ada hadis yang menyatakan bahwa ada sahabat yang makan dengan makanan, kemudian dia mendengarkan azan Bilal, maka Rasulullah menyuruhnya untuk makan. Ingat, azan subuh di zaman Rasulullah ada berapa? 2. Azannya Bilal dan azannya Abdullah bin Umi Maktum. Azan di Mekah itu azannya Abi Mahdzurah. Jadi ada 3 muadzin Rasulullah SAW. 2 di Madinah, 1 di Mekah. Nah, pada saat itu Rasulullah SAW menyuruh dia tetap makan karena apa? Azannya masih azan Bilal, belum azannya Abdullah bin Umi Maktum. Yang menunjukkan bahwa itu adalah fajar kadzib, belum fajar shadiq. Kita tahu semua, fajar itu ada 2. Fajar kadzib itu fajar yang dia cahaya mataharinya adalah vertikal ke atas. Dan dia meredup sedikit demi sedikit. Ini namanya fajar dusta. Yang orang dulu menyangka itu adalah waktu subuh, padahal bukan waktu subuh. Adapun fajar shadiq adalah fajar yang horizontal. Dia fajar yang memang waktu subuh. Sehingga pada saat itu para sahabat disuruh tetap melanjutkan makan karena masih azan apa? Bilal. Belum azan Abdullah bin Umi Maktum. Dan para ulama pun yang membolehkan itu pun hanya sebatas yang berada di kunyahnya dan yang berada di tangannya. Hanya sebatas itu. Bukan melanjutkan sisa nasi goreng atau sisa nasi uduk yang di mangkoknya. Itu namanya ngabisin. Itu pun yang bolehkan. Dan dalam hal ini kami merujuk kepada pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwa demi dalam rangka kehati-hatian, maka tidak sah puasanya orang yang melanjutkan mengunyah dan memakan pada saat sudah azan kedua, yaitu azannya Abdullah bin Umi Maktum. Sehingga dalam hal ini, makanya di Indonesia ada imsak. Itu tujuannya untuk wanti-wanti. Bukan untuk mewajibkan orang untuk berhenti, jangan makan minum. Karena itu sebagai alarm, bukan sebagai apa? Bukan sebagai kewajiban untuk berhenti. Berarti salah persepsi orang kalau sudah imsak tidak boleh makan dan minum, itu salah. Yang menjadi patokan adalah itu sebagai alarm bahwa ini sudah mau mendekati azan. Dan waktu imsak itulah waktu di mana Rasulullah SAW baru mulai sahur. Baru mulai makan. Berarti Rasulullah SAW baru memulai makan itu jaraknya antara, sebagaimana ditanya pada saat itu. Oleh siapa? Qari'nya Rasulullah siapa? Zaid bin Thabit. Jadi qari'nya Rasulullah SAW adalah Zaid bin Thabit. Dalam riwayat lain adalah Ubay bin Ka'ab. Yang mengimami salat tarawih di zaman Umar bin Khattab adalah Ubay bin Ka'ab. Ditanya, Kam Tulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berapa panjang waktu Rasulullah dari makannya sampai azannya? Kata sahabat ini, qadra 50 ayat, setara dengan 50 ayat. Berarti konversi dia nih, ini beda nih, konversinya orang yang sering ngaji, gimana? Pakai ayat. Kalau kita gimana konversinya? Berapa jarak dari Al-Muslim menuju An-Nafi'? Wah, sekitar 20 postingan scrolling TikTok. Karena seringnya scrolling. Sahabat yang sering baca Quran, patokannya ayat, qadra 50 ayat. Beda kan? Kualitas kita jauh berbeda dengan mereka. Subhanallah. Maka oleh karenanya Rasulullah mulai sahur pada saat itu. Yang menunjukkan bahwa
Sebaik-baik sahur adalah diakhirkan, bukan di awal. Dan kategori mulai sahur itu kapan? Di 1/6 malam. Sebagian ulama bilang katakan di pertengahan malam. Malam itu dimulai dari mana? Maghrib. Kemudian subuh. Nah, antum lihat berapa jam, bagi 2. Itu baru sah masuk itu sahur. Tapi seafdol-afdolnya sahur adalah 1/6 terakhir. Jadi kalau dibagi 6 lihat berapa jam. Nah, itu 1/6-nya itu seafdol-afdolnya waktu sahur. Adapun sahnya waktu sahur di tengah malam kedua. Berarti kalau di tengah malam pertama dia sahur, maka tidak sah sebagai sahur. Contoh, habis tarawih ngemil, ngapain? Sahur. Maka itu tidak sah sebagai sahur. Karena sahur itu baru mulainya di setengah malam kedua. Ya. Masih banyak yang lainnya. Belum mengenai tarawih, belum mengenai qadha, kafarat, fidyah, dan lain-lain. Belum Lailatul Qadar. Barangkali sesi berikutnya tidak masalah kita bahas bekal Ramadan lagi dengan part kedua. Nanti menjelang Ramadan bisa Anda buka di playlist. Mohon nanti Kang Daus masukkan ke dalam playlist khusus, di-share ke jemaah al-muslim, nanti bisa dimurojaah kembali materinya. Sekarang saya mau bagi-bagi kuis. Ini hadiahnya dari Kang Jibril ya? Insyaallah. Soal pertama. Saya kasih waktu 1 menit untuk baca catatan. Nanti tutup catatannya. Pas jawab nggak boleh nyontek. Ya. Sudah 1 menit ya? Belum? Oh, belum. Pakai stopwatch. 1 menit. Baik, cukup. Tutup. Yang buka handphone juga tutup. Soal pertama. Puasa yang pertama kali diwajibkan kepada Rasulullah. Syurah, Masya Allah, fadal. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Kedua. Apa arti daripada tarawih? Salah. Betul. Masya Allah. Ini udah belajar nih. Artinya santai atau istirahat. Jadi dulu di zaman siapa? Yang tarawihnya banyak? Umar. Di zaman Umar tarawihnya 20 rakaat. Di zaman tabi'in salafus saleh tarawihnya 40 rakaat. Jadi mereka banyak rakaat salat malamnya. Karena rakaat salat malam itu tidak dibatasi. Jadi dibatasi dengan jumlah rakaat tertentu. Dan tarawih itu pada saat di zaman Umar itu dilakukan. Jadi tarawih ini istilah yang tidak digunakan di zaman Rasulullah. Rasulullah tidak menggunakan istilah tarawih. Tarawih baru ada di zaman sahabat. Pada saat mereka tarawihnya 20 rakaat, mereka berapa sholat? Sholat dua kali, maksudnya 4 rakaat tapi 2 kali salam. Setiap 4 rakaat 2 kali salam mereka ngapain? Tawaf. 4 rakaat 2 kali salam, tawaf. Nah, tawafnya itu bagian daripada istirahat.
Kalau orang-orang yang di mana di Masjid Nabawi mereka istirahat. Kalau orang di Masjidil Haram mereka tawaf. Karena nggak sah tawaf di mana? Masjid Nabawi. Berarti mereka duduk istirahat sejenak untuk menunggu berikutnya 4 rakaat berikutnya. Tapi ingat 4 rakaatnya adalah dua. Itu yang dinamakan tarawih. Berikutnya. Puasa apa yang dilakukan oleh Maryam? Puasa berbicara. Betul, gampang. Puasa berbicara. Barakallah. Tapi kalau sekarang puasa berbicara nggak ada pahalanya. Kalau dulu Maryam itu bagian daripada ilham Allah kepadanya. Karena Maryam kategori apa? Maryam itu kategori apa? Berarti apa? Kategori apa ya? Wali. Dia bukan nabi, karena nabi nggak ada dari perempuan, tapi kategorinya wali. Kemudian berikutnya sebutkan 2 jenis fajar. Betul, betul. Kirain mau bilangin fajar set boy. Silakan. Ya. Demikian. Silakan, ada yang bertanya? Banyak pertanyaan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga kita dan Amin. umumnya kita semua. Amin. Saya ingin menanyakan masalah fajar shodiq. Jadi pernah mengalami di 2 lokasi. Sama di daerah sini itu sering dipakai di daerah Lembang. Jaraknya itu cukup jauh ya, sekitar pernah sholat subuh itu sekitar jam 10 pagi. Itu kalau dalam waktu puasa diberlakukan sejak Ramadan. Bagus pertanyaannya Pak. Fajar Shadiq dan Fajar Kadhib atau Fajar Shadiq sendiri. Ada beberapa asatidzah atau beberapa syayikh bahkan itu telah meneliti bahwa Fajar Shadiq di Indonesia kecepatan. Ada sebagian ustadz, di antaranya Ustadz Agus Hasan Basari, hafizahullah, seorang doktor lulusan LIPIA juga dari Malang, yang kemarin kami safar dakwah, kami ke sana dikasih buku tuh Fajar Shadiq. Kata beliau, waktu subuh, sholat subuh di Indonesia kecepatan karena Fajar Shadiqnya ternyata lebih extend. Dalam perkara puasa, berarti yang hati-hati apa? Hati-hati adalah memajukan Fajar Shadiqnya, kan gitu. Tapi dalam perkara sholat adalah mengakhirkan Fajar Shadiq. Karena kalau sholat di sebelum Fajar Shadiq, sah ke sholat subuhnya? Enggak sah. Karena kan patokan sholat subuh Fajar Shadiq. Berarti dalam hal ini, kalau kita sebagai masyarakat yang biasa, kita memilih waktu yang sekiranya lebih hati-hati. Yang satu bilang ulama Fajar Shadiqnya adalah 4.30. Satu bilang 4.15. Kalau kondisi lagi puasa, kita milih yang mana? 4 berapa? 4.15. Supaya kita nggak lagi makan, ternyata sudah Fajar Shadiq. Tapi dalam perkara sholat, kita milih pendapat ulama yang mana? Yang mengatakan Fajar Shadiq mundur, paham? Karena otomatis sah dan keluar daripada perkara khilaf. Karena kalau sholat sebelum Fajar Shadiq, tidak sah sholat subuhnya. Adapun kalau sholat diakhirkan seberapa menit setelah Fajar Shadiq, maka itu juga bagian daripada sah sholatnya. Oleh karenanya, saya himbau kepada seluruh takmir, seluruh DKM. Saya tidak tahu kalau subuh di sini seperti gimana. Karena saya kajiannya maghrib terus kan, dan subuhnya juga
tidak di masjid sini. Dan pada dasarnya sebaiknya sholat subuhnya itu ditakhir sedikit. Pertama, maslahat bagi orang yang junub. Kalau semalamnya junub, maka mau tidak mau harus mandi dulu. Kemudian juga kemaslahatan juga bagi orang yang bisa sholat qabliyah subuh. Dan juga maslahat bagi jemaah yang hadir lebih banyak. Karena sholat subuh itu berjamaah disaksikan oleh para malaikat. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Gitu kata Allah. Kami himbau, meskipun azannya tetap sesuai dengan jadwal waktu sholat, tetapi waktu sholat berjamaahnya dimulai, iqamahnya diakhirkan. Demikian maslahatnya lebih baik bagi kaum muslimin. Ada lagi? Dan gimana terkait bisa tadi menceritakan tentang hadis itu yang yang 10 hari pertama, 10 hari lepas sama 10 hari akhir tentang awal di rahmat sama bebas neraka. Nah gimana kalau misalnya tuh ada doa 10 hari pertama, 10 hari tengah, 10 hari ketiga, nah itu apakah itu termasuk hadis juga atau bagaimana? Sama pertanyaan kedua terkait yang membatalkan sholat wajib. Kadang tuh kalau sholat itu kan kalau misalnya jamaah itu bisa tiba-tiba merasa kurang khusyuk lalu dibatalin lalu jatuh ikram lagi, nah itu bagaimana? Nah, beda pemahaman. baik. Yang pertama, tadi pertama apa? Oh, doa khusus ya. Kebanyakan doa khusus di bulan Ramadan itu tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang ada setiap hari. Doa hari pertama ini, doa hari kedua ini. Sebetulnya sah-sah saja kalau dibaca selama tidak dinisbatkan kepada Nabi. Yang jadi masalah adalah disebarluaskan dengan mengatakan Rasulullah SAW bersabda doa ini. Nah, itu yang salah. Karena itu menisbatkan kepada Nabi pada perkara yang tidak sahih, maka menjadikan seorang itu mendapatkan kaflingan di neraka. Kata Rasulullah gimana? Dalam hadis mutawatir, "Man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa' maq'adahu minan nar." Siapa yang berdosa atas namaku, maka dia kafling tempat di neraka. Yang menunjukkan bahwa tidak boleh menisbatkan kepada Nabi. Oleh karenanya, doa yang hendaknya banyak dilakukan yang sahih adalah 10 hari terakhir setiap malam. Gimana doanya? Coba satu orang, siapa? Nah, itu doanya Rasulullah yang diajarkan kepada siapa? Aisyah. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Itu 10 hari terakhir itu yang sahih. Adapun di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sepertiga pertama, sepertiga kedua, sepertiga, maka kami belum menemukan kesahihan mengenai hadis ini. Kemudian yang kedua, kalau pada saat orang takbiratul ihram tapi berkali-kali, Allahu Akbar. Banyak yang demikian. Ini pertama was-was syaitan. Was-was ini tidak hanya menjangkit orang yang belum paham fikih, tapi juga terkadang menjangkit siapa? Orang yang belajar fikih juga. Pertama karena tidak tahu fikih atau terlalu berhati-hati terhadap fikih. Akhirnya dianggap kalau niatnya belum berbarengan dengan takbiratul ihram, akhirnya dia menganggap bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Akhirnya dia mengulang sampai menghadirkan ke dalam hati dan menjadikan kebiasaan. Akhirnya setiap kali takbiratul ihram, Allahu Akbar. Bahkan saya dulu punya guru di pondok begitu. Setiap sholat subuh. Begitu. Ternyata hal demikian diobati dengan cara belajar fikih kalau dia belum belajar fikih. Kalau sudah belajar fikih diobati dengan cara diluruskan pemahamannya. Karena banyak orang belajar fikih tapi tidak lurus pemahamannya. Akhirnya malah semakin ghulu terhadap hal tersebut. Contoh tadi, dia mungkin belajar dahulu bahwa niat itu wajib dilafalkan. Hingga akhirnya kalau nggak dilafalkan dianggap tidak sah. Padahal niat itu diletakkan dalam hati. Ini kan karena belajar fikih tapi tidak tuntas. Akhirnya sepotong padahal intinya darinya adalah dalam hati. Oleh karena itu dalam hal ini seseorang yang was-was
maka dia wajib berobat. Dan apabila keadaannya demikian, maka dia dima'fu ketika melakukan demikian. Adapun hal tersebut, selama dia tidak memulai takbiratul ihram, kalau sudah menurut takbiratul di awal kemudian dia batalkan kembali, maka itu kalau sengaja maka itu dosa. Dan was-was masuk dalam uzur. Dan uzur ini tidak diuzur kembali kalau dia sudah punya kesempatan untuk belajar tapi tidak belajar. Maka orang itu tidak diuzur kalau mereka punya fasilitas dalam belajar, sosial media punya, semua punya. Sekarang kita lihat kajian di mana-mana banyak tapi tidak mau belajar, maka dia tidak diuzur atas kejahilannya. Allahu a'lam. Lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, kalau saya kan tinggal di Dki Jakarta, itu saya mau nanya ini waktu berbuka kan kalau di aplikasi HP itu kecamatan itu 18, 17, tapi di klaster kita tempat itu sampainya 18, 24 baru ada. Nah terus di klaster lain yang satu perumahan juga beda klaster itu mirip-mirip kayak di aplikasi 18, 17. Nah pertanyaan saya, kita nanti buka itu yang mana? Ya. Sebagaimana kami sampaikan, berarti dalam hal ini untuk kehati-hatian ambil mana? Ambil yang mana? Ambil yang akhir. Karena kalau dia buka di awal, memungkinkan dia berbuka sebelum waktunya. Tapi kalau dia tunda di akhir, maka yang pertama sah, yang kedua juga sah. Karena dia telah berhati-hati. Begitulah memang cara pandang kita dalam permasalahan fikih. Jadi ambil yang paling hati-hati. Jadi memang yang perlu kita ketahui, adanya khilaf, tujuannya itu bukan untuk dicoba-coba, tapi untuk diapain? Untuk kita hindari dan kita keluar dari perkara khilaf. Sehingga kalau ulama bilang, ini permasalahan khilafiyah katanya. Berarti kita ngapain harusnya? Menghindari. Bukan justru malah mencoba-coba dan mengambil yang paling mudah. Dalam hal ini berarti kan space-nya itu beda. Berapa menit? Berarti 7 menit ya? Berapa? Beda. Kalau itu tadi 17, misalkan 57, yang satu 17, yang satu 18, yang satu 18, 7 misalkan, 07. Itu beda banyak menit. Maka demikian, berarti kita mengambil pendapat yang paling lama. Seperti itu. Itu lebih hati. Ya. Satu lagi, terakhir. Tadi kalau kita ngambil ikhtiar gitu ya, kan banyak versi juga pelajar sodik itu ternyata di Indonesia itu ada yang bilang hampir 20 menit itu, ada yang paling rendah itu adalah salah satu mas gitu ya, 8 menit gitu. Ya, saya pribadi gitu ya sering ambil ya, maka yang 8 menit aja gitu yang gitu. Tapi pada prakteknya kita lah, karena banyak hal tadi kita ingin sunnah qobliyah gitu, tapi kita kan harus nunggu dulu nih mulai. Tapi kalau saya mulai kadang udah terlambat nih, kalau jalan di sini kan di masjid gitu. Nah ini apa dibolehkan saat yang kita, tapi pada saya kita sholat itu sampai sini masih kebagian lah pertama itu, apakah masih dibolehkan seperti ini atau kita tetap mengutamakan jamaah subuh dapat takbiratul ihram gitu ya, dengan itu sholat kemudiannya kita tiadakan atau kadang saya kodok kan untuk sholat aja boleh. Jadi ketika seorang sholat sunnah kemudian terdengar iqamah, maka dia wajib membatalkan sholat sunnahnya. Sebagaimana hadis yang sahih, kata Rasulullah SAW, "Idza uqimatis shalah fala salata illa al-maktubah." Ketika sholat telah diiqamahkan, maka tidak boleh ada lagi sholat kecuali sholat wajib. Berarti dalam hal ini kalau sudah tengah iqamah langsung ikut sholat berjamaah bersama imam. Kalau di sini iqamahnya nggak bukan. Berarti mengambil pendapat yang mengatakan bahwa keafdoliyahan yang dilakukan dan itu bisa tertunda lebih baik daripada ditinggal sama sekali. Dalam hal ini tidak masalah sholat sunnah di masjid.
agar mendapatkan atau terdengar suara iqamah. Kemudian baru salat sunnah. Kemudian baru salat daripada subuh. Adapun kalau memang tidak sempat, maka diperbolehkan mengqadha salat subuhnya sebagaimana sahabat ada yang telat qabliyah subuh, maka dia mengqadha qabliyah subuh setelah ba'da subuh, dan itu tidak diperbolehkan. Demikian kurang lebih, mohon maaf. Sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.